Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sejarah PAK. Perkenalkan, nama saya Seri Tamiang sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dedi C. Di sini saya akan bertanya tentang apa inti dari pembahasan Judge Quest Rousseau. Perkenalkan, nama lengkap saya Elti Siri. Saya akan bertanya, model pembelajaran seperti apa saja yang dibahas oleh Judge Quest Rousseau? Sebutkan dan jelaskan secara detail. Salam, perkenalkan, nama lengkap saya Abraham Neves. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja yang dilakukan oleh Friedrich W.A. Froebel. Perkenalkan, nama saya Petrus Kolediwau. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja yang dibahas, dikemukakan atau dikeluarkan oleh Friedrich melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya mengenai pendidikan. Saya Abraham Neves, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dedi tentang apa inti dari pembahasan Jackson Rousseau. Jen membahas tentang model-model pembelajaran yang digunakan dalam PAK baik untuk anak kecil hingga dewasa. Shalom, perkenalkan, nama saya Dedi C. Saya akan menjawab pertanyaan dari LT Seri. Pertanyaan, model pembelajaran seperti apa yang dibahas oleh Judge Quest Rousseau? Sebutkan dan jelaskan secara detail. Model atau metode yang dibahas oleh J.J. Rouse dikelompokkan menurut pembagian tahap-tahapan perkembangan manusia, mulai dari masa anak-anak balita berusia 15 sampai 20 tahun, masa anak balita sejak lahir 4 tahun. Strategi pembelajaran adalah Mauri, di mana strategi pembelajaran untuk bebas bergerak dan memberikan rasa aman dalam dunia sehingga bagi tidak pasrah dan grafik. Metode yang digunakan adalah 1. Meniru mengucapkan kata-kata. 2. Dilatih menjadi hal-hal yang tidak biasa. 3. Menyentuh, mengenal benda-benda. 4. Hukum Allah, menerima hasil langsung dari tindakannya dan tanpa campur tangan orang di sekitarnya. Masa kanak-kanak 5-11 tahun. Strateginya berpusat pada anak pernah dikatakan, tetapi mereka tidak akan melupakan apa yang mereka perbuat atau mereka lakukan atas dirinya sendiri. Metode yang digunakan yaitu 1. Latihan. 2. Menggambar, memperbaiki keterangan yang diperlukan. 3. Bersaingan, memperoleh kemenangan. 4. Tindakan, mengajar budi pekerti melalui tindakan bukan perkataan. Masa remaja 12-14 tahun, pembelajaran ini berpusat pada remaja-remaja belajar untuk memperoleh pengertian yang dipercayakan. Salam, saya akan menjawab pertanyaan dari Petrus Kolediwau dengan pertanyaan, apa saja yang dibahas, dikemukakan atau dikeluarkan oleh Friedrich melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku mengenai pendidikan. Membahas tentang pemikirannya tentang pendidikan. Yang pertama, mendirikan sekolah khusus anak di bawah 6 tahun di Burgbrod pada tahun 1841. Friedrich menganggap bahwa dasar-dasar pendidikan ada 2, yaitu yang pertama, perlakuan terhadap anak. Anak berhak diperlakukan sebagai seorang anak. Yang kedua, orang tua. Orang tua atau guru harus memberi bimbingan kepada anak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwa anak dapat menggapai partisipasi yang baik. Tahap-tahap perkembangan anak. Yang pertama, masa bayi, umur 1-3 tahun, anak bergantung kepada orang tua. Yang kedua, masa kanak-kanak 3-7 tahun, masa permulaan pendidikan, masa peletakan dasar untuk belajar pada tahap berikutnya. Yang ketiga, masa anak tanggung 7-10 tahun, masa untuk belajar secara formal. Peranan orang tua. Peranan orang tua mengembangkan apa yang terdapat dalam diri anak yang merupakan karunia Tuhan Allah. Friedrich juga mengadakan kurikulum Froebel antara lain. Yang pertama, prasekolah.
prasekolah adalah kurikulum yang dapat dimanfaatkan oleh ibu untuk anak prasekolah berupa permainan, gambar-gambaran, lukisan-lukisan, ada jajak gerak tubuh. Yang kedua, masa kanak-kanak atau taman kanak-kanak. Pekerjaan sehari-hari dalam keluarga mencabut rumput, problem menyusun kurikulum dengan sangat teratur yang terdiri atas yang pertama, pemberian, yang kedua, kerajinan tangan, yang ketiga, nyanyian yang diiringi dengan gerakan badan, yang keempat, pemeliharaan tanaman. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Shalom.